Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Amadia Salindeho dalam mata kuliah Spiritualitas 2 dalam materi Hamba Tuhan dan Pernikahan. Tujuan pernikahan Kristen perlu kita pahami. Pernikahan Kristen itu punya tujuan daripada Tuhan. Kalau kita menikah dan tidak punya tujuan Kristus, maka kita akan kehilangan kebahagiaan yang sejati. Kemudian kita akan kehilangan dukungan dari Tuhan. Kalau tidak ada dukungan dari Tuhan, maka pernikahan itu hanya jadi beban bagi kedua belah pihak yang menikah. Orang biasanya kalau menikah itu mempunyai alasan-alasan umum, seperti contohnya masalah seksualitas, masalah psikis, atau ingin teman bercerita, atau alasan ekonomi, atau alasan budaya, dan lain-lain. Nah, tetapi ada 3 alasan yang benar. Yang pertama, untuk mewujudkan generasi ilahi. Dalam Maliaki 2 ayat yang ke-15, dari pernikahan ini dapat mewujudkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi Enos yang memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, menyatakan kesaksian ilahi. Nah, Efesus 5 ayatnya yang 31-32. Jadi pria wanita dalam sebuah rumah tangga menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat. Jadi pernikahan itu adalah sebuah kesaksian ilahi bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas ilahi dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Jadi manusia diberikan tugas untuk menguasai, mengelola, dan memelihara alam ini. Nah, dengan pernikahan mereka dapat melaksanakan perintah daripada Tuhan. Ini karena istri bisa jadi penolong bagi suami, suami bisa jadi pemimpin bagi istri dan bagi rumah tangga. Lalu tugas berbagi menjadi 2, yaitu tugas jasmani dan tugas rohani. Jadi hal ini memang harus dilakukan secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas ilahi yang telah Tuhan percayakan, dan itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian kita harus belajar 12 prinsip dalam pernikahan menurut Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Yang pertama, pernikahan adalah kehendak Tuhan. Baru kedua, ketenangan. Ketiga, pengorbanan. Keempat, pembentukan. Kelima, keintiman atau keakraban. Keenam, prioritas. Ketujuh, pengakuan. Kedelapan, rasa memiliki. Kesembilan, monogami. Kesepuluh, seumur hidup. Kesebelas, heteroseksual. Pernikahan adalah perempuan dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Yang ke-12 adalah keterbukaan. Mengapa pernikahan itu sulit? Yang pertama, tidak seiman dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Kemudian tidak sevisi, Amos 3 ayat 3. Kemudian tidak sepakat, Matius 18 ayatnya yang ke-19.